Pertama-tama terima kasih semuanya udah di sini ya. Ini sesi bootcamp pertama dari Widya Academy. Jadi kita latar belakang sederhana dulu. Sebenarnya Widya itu perusahaan ayah dari kedua YouTube channel ini teman-teman, si Neuron sama si Hipotesa. Yang perlu teman-teman tahu adalah kedua channel ini merupakan channel yang udah dibikin selama 4 tahun, udah berjalan, satu dengan animasi, satu dengan bentuk video esai, dan udah mencapai 1 juta subscriber untuk si Neuronnya. Kalau si Hipotesanya baru 400 ribuan. Nah, seiring berjalannya waktu, kedua channel ini dapat undangan nih buat berbagi ke teman-teman di luar Jakarta, di Kalimantan, di Aceh. Ini waktu saya di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, waktu di Aceh juga, ngobrolin nih. Nah, di situ saya lihat sama teman-teman saya yang dari Widya bahwa emang ada gap yang jauh banget ya antara kota di Jakarta, kota di Pulau-Pulau Jawa, dengan kota-kota yang ada di pulau-pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, sama Sumatera. Jadi orang-orang di Kalimantan Selatan, yang di Sumatera juga itu bahkan hal seperti Excel, penggunaan Zoom, mereka kurang fasih, teman-teman. Itulah kenapa Widya Academy ini dibangun untuk menargetkan ke teman-teman kita, ke saudara kita yang ada di kota-kota level 2 sama level 3, seperti di Banjarmasin, di Aceh, di Pekanbaru, dan seterusnya. Kita fokusnya adalah di kota-kota non Jakarta, non non Pulau Jawa lah intinya, sama Bali juga. Karena Jakarta, Surabaya, Bali itu orang-orang pinter, udah kita targetnya itu kota-kota level 2 sama level 3. Seperti itu teman-teman. Nah, makanya kita mulai dulu dengan gratis. Nanti kalaupun ada pembayaran itu bakal sangat-sangat murah. Karena kita paham lah ya, teman-teman kita yang ada di luar Pulau Jawa itu seberapa kuat purchasing power-nya tuh daya belinya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua yang ada di sini, tolong bagikan Widya Academy ke saudara-saudaranya yang ada di daerah-daerah non-Jawa, karena itulah target utama kita, teman-teman. Non-Pulau Jawa ya. Dan sekian, ini opening dari Widya Academy. Sekarang kita bakal masuk ke sesi bootcamp pertama kita, yaitu Quality Assurance bersama dengan teman-teman dari Wisely. Kebetulan datang nih ada lead QA, Mas Ferdian, sama ada headnya dari Wisely sendiri, Om Alun atau Cendana Untung Sebastian. Mana ini? Om Alun, ngomong dong Om. Halo, Wih, halo, selamat siang semuanya. Terima kasih yang udah join. yoi. Tuh headnya tuh, kepalanya satu tren gitu. Malah kita satu tren kita. Iya, oke. Silakan Mas Ferdian. Oke, Ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua ya. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ya. Saya di sini perkenalan dulu deh. Saya belum perkenalkan nama saya Herdian Kamil. Teman-teman semua di sini bisa panggil saya dengan sebutan Herdi aja ya. Saya bekerja di salah satu startup ya di Indonesia yaitu ini Wesley.id gitu ya. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentunya sebagai seorang quality assurance. Barangkali dari teman-teman di sini semua yang mau switch karir atau yang baru mau mencoba menjadi seorang quality assurance bisa mendapatkan sedikit atau banyak ilmu dari apa yang akan saya sharing. Ya, kita bisa mulai aja langsung ya, teman-teman semua ya. Atau masih kira-kira masih mau menunggu dulu nih, Mas Edo. Barangkali ada yang kelupaan, ada yang mau join atau gimana? Boleh kita tunggu paling jam 2.10 berarti ya, 4 Ya, menit lagi. oke. Ah, ah. Ya, karena saya lihat nih partisipannya kan lumayan banyak ya, tapi di sini baru 13, 12, 11 orang ya. Iya, betul. Saya lagi kejar satu persatu. Kita tunggu ya, sebentar ya. 14.10. Oke, kita langsung mulai saja ya. Hmm. Di sini
tentunya kita akan mempelajari atau mendalami sebuah fundamental dari seorang quality assurance manual testing, yang dimana pangsa pasar saat ini kebanyakan itu QA itu dibutuhkan untuk menjadi seorang manual testing gitu ya, karena pendekatannya lebih dalam dibandingkan seorang QA automation ataupun QA engineer, karena output yang dihasilkan dari seorang QA manual testing itu bisa banyak dan lebih detail kalau menurut saya gitu ya. Nah, dari teman-teman ini sendiri, QA itu sebetulnya salah satu pekerjaan ya, pekerjaan di bidang information technology yang bertugas untuk memastikan standar atau sebentar saya outcome, untuk memastikan standar dari kualitas sebuah aplikasi itu sendiri. Jadi, ketika sebuah aplikasi akan rilis, kita tahu nih dari sisi kebutuhan user atau klien maunya seperti apa dengan ekspektasi tentunya yang mereka inginkan gitu. Nah, pengujian ini dilakukan biasanya dimulai itu dari fitur fungsionalitas, dan juga kita bisa memberikan advice atau masukan dari segi elemen visual yang sudah didevelop oleh tim engineer gitu. Selanjutnya, adapun lingkup kerja seorang quality assurance. Ya, pertama itu analisa atau analisis. Nah, kenapa analisa? Analisa ini sangat penting nih bagi seorang quality assurance dalam pengujian perangkat lunak, karena memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa perangkat lunak berupa website, berupa mobile application, berupa aplikasi desktop untuk memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Dan ditentukan oleh siapa? Tentunya oleh tim produk gitu. Ya. Nah, analisa ini biasanya tuh mencakup pertama pemahaman dari requirements. Nah, gimana kita bisa tahu requirements tersebut? Requirement tersebut biasanya akan dibuat oleh tim produk, yang dimana fungsi dari tim produk ini adalah gather information dengan user atau clients gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, identifikasi masalah yang akan timbul. Nah, misalkan gini, oh ternyata dari sisi login form atau halaman dashboard ini kurang menarik nih untuk dilihat gitu, atau biasa-biasa saja. Nah, QA itulah yang bisa ngasih advice ke tim produk ataupun tim product manager, associate product atau product manager gitu. Yang ketiga adalah rencana pengujian atau test plan. Nah, kira-kira nih dari gambaran umum, oh kalau dari login form yang mesti tes tuh apaan aja gitu. Ternyata dari login form ada input username atau email. Nah, kalau username emailnya ini kosong, cuma ada passwordnya aja, apa yang akan diberikan feedback dari sistem gitu, dari aplikasi berupa website atau mobile apps gitu. Outputnya apa kayak gitu. Dan yang keempat, itu pemberian feedback terhadap fitur atau aplikasi yang di-develop. Itu analisa dari seorang QA yang harus dipahami gitu ya. Nah, yang kedua adalah testing. Testing. Nah, testing ini berperan juga nih langsung dalam memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar. Standar yang tadi saya sebutkan oleh tim produk tentunya, karena penentuan semua itu ada di tim produk. Standar ini, kualitas ini ditetapkan sebelum dirilis ke pasar atau digunakan secara umum oleh clients atau user. Nah, skupnya ini ada tiga. Pertama itu pendeteksian bugs pada saat teman-teman QA ini melakukan testing. Yang kedua itu fungsinya dari testing ini untuk mengurangi resiko yang akan timbul saat digunakan klien atau user. Nah, itulah yang saya bilang. Dari tiga scope ini sama-sama nanti akan berperan penting, saling relate. Ya. Yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan pelanggan serta memberikan keyakinan terhadap user atau clients agar mereka nih percaya nih dengan tingkat profesionalitas kita. Jadi dari sisi klien itu bisa
percaya dengan kita bisa memberikan project-project yang lain terhadap kita gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada reporting. Nah, reporting ini memberikan cara komunikasi hasil pengujian, lalu masalah yang ditemukan, dan juga kualitas terhadap stakeholders yang relevan. Nah, pemangku kepentingan atau stakeholders di sini dimaksud itu tim-tim yang terkait dari tim internal maupun tim engineer. Nah, di tim internal ini biasanya ini ada tim desain, ada tim produk, seperti itu. Nah, ini nanti reporting ini kita sebagai QA bisa memberikan hasil output yang sudah kita lakukan pengujian atau pengetesan untuk didiskusi bersama. Kayak gitu. Ya. Saya lanjut. Nah, skill set. Nah, ini penting juga nih untuk ada dua sebetulnya ya. Ada soft skill dan hard skill. Nah, soft skill ini QA itu harus kalau dibilang introvert juga nggak boleh ya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Cuma bagaimana cara kita bisa mendeliver. Kalau seorang introvert untuk soft skill ini kita bisa mendelivernya dengan cara reporting bugs. Nah, reportingnya ini berupa skenario test, masuknya bisa jadi hard skill, skenario test, dokumentasi apa saja yang relate sebetulnya ke soft skill ini kalau memang seorang introvert. Nah, kalau untuk extrovert tentunya komunikasi sudah tidak jadi masalah gitu ya. Lalu ada kerja tim. Nah, QA ini diharuskan atau diwajibkan juga untuk bisa bekerja sama tim. Artinya, ketika ada tim engineer yang kita temu bugs nih, bugsnya A. Nah, kita bicara dengan tim engineer, ini loh bugsnya seperti ini, stepnya seperti ini gitu. Kita harus bisa mendeliver agar tim engineer itu nangkep bugs apa sebetulnya yang terjadi dan cara QA menemukan bugsnya itu seperti apa kayak gitu. Lalu berpikir kritis. Nah, kalau berpikir kritis ini misalkan dari tim produk itu minta fitur ABC, tapi dari segi pandangan atau point of view dari QA, oh ternyata fitur ini tidak bisa di-develop. Kenapa? Karena relate-nya ke fitur CDE misalnya gitu. Nah, itu dituntut seorang QA untuk bisa berpikir kritis dan bisa kasih reason kenapa fitur tersebut tidak bisa di-develop gitu ya. Inisiatif dan kemauan untuk belajar. Di teknologi saat ini, proses pengembangan apalagi di dalam testing ya, itu toolsnya ada banyak. Nah, toolsnya macam-macam, bisa ada Katalon, ada Selenium. Nah, itu nanti akan masuk ke bagiannya QA automation. Nah, Pak, kalau untuk ini saya akan menerangkan juga untuk hanya dari sisi manual testing aja ya, teman-teman. Nah, untuk hard skill, skenario test. Skenario test ini penting untuk apa? Untuk merecord history bugs-bugs apa aja yang sudah terjadi di aplikasi yang sudah di-develop gitu. Testing software, misalkan testing software ya ini kita menggunakan API. API-nya pakai apa? Pakai Postman, misalkan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman bingung Postman itu apa sih, nanti akan saya jelaskan di next batch ya. Ada. Lalu ada juga reporting bugs. Dokumentasi itu masuknya di batch selanjutnya juga. Saya lanjut. QA di software development life cycle. Nah, di sini kerangka kerja atau model manajemen yang terstruktur. Jadi tujuannya ini untuk menghasilkan atau untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik, bebas dari bugs, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan juga memenuhi kebutuhan dari sisi internal. Kayak gitu. Internalnya apa aja? Tim produk, tim engineer, dan berikut juga untuk QA. Gitu ya. Nah, kalau peran QA di SDLC itu apa aja? Pertama, perencanaan. Nah, QA ini membantu menentukan tujuan kualitas. Ya, tujuan kualitas
mengembangkan strategi pengujian, dan menetapkan matriks untuk mengevaluasi kualitas yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Nah, yang kedua, analisis persyaratan. Nah, di analisis persyaratan ini, QA memeriksa dan menganalisa persyaratan perangkat lunak berupa website atau mobile apps maupun aplikasi desktop. Nah, requirement-requirement inilah yang QA itu sebetulnya harus bisa kasih advice juga, karena point of view dari tim produk maupun point of view dari QA itu pastinya ada perbedaan gitu ya. Yang ketiga, desain. Nah, QA memberikan masukan nih tentang desain dari perangkat lunak yang sudah di-develop, misalkan dari perspektif pengujian maupun desain yang memungkinkan bahwa pengujian yang dilakukan itu harus secara efektif gitu ya teman-teman. Yang keempat itu pengembangan atau development. Nah, QA ini berhak untuk memantau proses pengembangan, bahwa pengembangan dari sebuah aplikasi itu berjalan dengan standar yang dipatuhi sesuai dengan persyaratan yang ada di SOP. Biasanya untuk mengembangkan suatu software di beberapa perusahaan itu ada SOP tertentu yang harus dipatuhi. Gitulah. Lalu kemudian ada pengujian. Nah, QA ini melaksanakan berbagai jenis dari pengujian fungsionalitas maupun non-fungsionalitas. Nah, di dalam pengujian-pengujian tersebut, QA juga berhak untuk melakukan pengujian regresi. Kenapa pengujian regresi? Regresi itu untuk memastikan, misalkan gini, pengujian regresi itu menguji secara keseluruhan dari website ataupun mobile apps untuk memastikan bahwa betul-betul pada saat sebelum di-deliver ke user atau klien, produk yang sudah dihasilkan itu sesuai dengan ekspektasi mereka dan tidak ada bugs atau minim bugs atau minor bugs gitu ya. Nah, yang terakhir adalah implementasi. Nah, QA ini memverifikasi bahwa perangkat lunak yang diimplementasikan dengan benar dan melakukan pengujian akhir untuk memastikan bahwa kualitasnya tetap sesuai dengan requirement yang sudah diberikan oleh tim produk. Nah, dari sini kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya kah? Saya kasih satu orang partisipan satu pertanyaan ya, teman-teman. Silakan di kolom chat aja ya. Ada yang mau bertanya lagi kira-kira teman-teman, atau kalau tidak ada yang mau bertanya saya akan lanjut. Saya kasih waktu 2 menit ya, 14.26 ya. Nah, ini dari Kak Viril Nur Arham ya, ada pertanyaan nih. Izin bertanya Kak, terkait SDLC dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan produk atau ada standar digunakan oleh seluruh QA? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kalau untuk SDLC ini sendiri tentunya tergantung dari perusahaan masing-masing ya Kak. Ada yang berbeda, ada yang sama. Contohnya kalau untuk startup besar seperti marketplace, Shopee atau Tokopedia gitu ya. Nah, mereka itu punya standar sendiri Kak. Dan berbeda-beda pastinya. Ada yang metode SDLC-nya ini ada yang menggunakan metode waterfall, ada yang menggunakan metode agile gitu. Biasanya kalau startup besar ini biasanya menggunakan metode waterfall Kak, gitu ya. Tergantung dari tingkat kebutuhan atau urgensi dari sisi klien atau user gitu. Dari perusahaan itu beda-beda. Saya lanjut Kak, bedanya QA dengan QA analis itu apa ya? Nah, itu ada yang mau bertanya tadi, ada atau gimana? Tadi ada suara.
Oke, saya lanjut ya. Kak, mau tanya bedanya QA dengan QA analis itu. Mungkin maksudnya gini ya, perbedaan QA automation, QA engineer, atau QA analis, QA manual tester kan ada banyak tuh. Nah, kalau QA manual tester itu prosesnya itu lebih tepatnya untuk melakukan input atau output saja, Kak. Ya, input atau output saja. Nah, biasanya itu tidak mendalam keseluruhan secara code yang telah di-develop oleh tim engineer gitu. Jadi hanya sebatas UI saja yang dites. Itu ya kalau QA manual. Nah, kalau QA automation, nah automation ini fungsinya untuk merecord apa saja yang sudah dilalui. Jadi fitur A, B, C, fitur A di record ternyata sudah sesuai nih dengan ekspektasi user. Nah, fitur B di develop. Nah, pada saat pendevelopan fitur B supaya nggak nyenggol fitur A, nah kita menggunakan automation tools itu. Biasanya menggunakan Selenium atau Catalon. Nah, fungsinya untuk apa? Supaya kita lebih cepat dan lebih tahu bahwa oh fitur B ini ternyata menyenggol fitur A. Misalnya fitur A ini untuk input nomor telepon dan alamat. Ternyata pada saat develop fitur B, ternyata pada saat di input nomor telepon itu outputnya tidak keluar nih pada saat tarik reporting data, ternyata nomor teleponnya tidak muncul. Nah, itulah yang terjadi sebetulnya. Itu yang dibutuhkan dari seorang QA automation. Automation itu bisa banyak sih. Ada saat ini itu ada Selenium yang populer, ada Catalon seperti itu. Lanjut, job desk QA manual apakah sama seperti QA analis? Nah, job desk-nya ini tergantung, Kak. Tergantung dari masing-masing perusahaan. Kadang ya. Kadang memang dari job desk atau job requirement ini kita disuruh menjadi palu gada ya, Kak. Ada yang bisa harus automation juga. Kalau QA analis ya. QA analis itu harus bisa automation juga, harus bisa membaca codingan dari sisi engineer juga. Jadi misalkan kode A, kode ini untuk apa? Misalkan dari kita, dari QA itu harus, oh ternyata kode A ini untuk menampilkan form dashboard gitu, atau form dari sisi login ataupun register kayak gitu. Nah, itu kalau job desk tergantung lagi dari kebutuhan masing-masing perusahaan ya, Kak. Lanjut. Untuk pengetesan apakah hanya perlu regresi testing aja? Tidak, ada banyak, Kak. Nah, saya jelasin flow-nya ya. Untuk di sini, flow-nya tim produk itu gather requirement dengan user atau klien. Nah, setelah tim produk sudah gather information dengan tim klien atau user, itu akan di-deliver melalui PRD atau CR. Nah, Product Requirement Document, yang dimana PRD tersebut mencakup seluruh kebutuhan user dengan ekspektasi yang mereka berikan gitu. Nah, PRD ini akan diberikan ke tim QA maupun tim engineer, yang dimana di situ termasuk grooming ya, ada grooming di situ. Nah, setelah grooming di dalam grooming ini QA itu berhak dan wajib untuk memberikan advice atau masukan. Kira-kira fitur ini possible nggak ya untuk di-develop gitu? Atau kira-kira fitur ini nyenggolnya ke fitur yang mana ya? Kayak gitu. Nah, disitulah QA harus memberikan masukan terhadap keseluruhan dari PRD yang dibuat oleh tim produk, agar tim produk juga aware maupun tim engineer juga aware dari fitur yang akan di-develop gitu. Nah, setelah selesai grooming, artinya dari tim produk, engineer dan QA sudah setuju, di situ nanti akan ada sprint planning. Nah, apa sih sprint planning? Sprint planning itu adalah proses di mana penentuan timeline yang akan dikerjakan dari tim engineer maupun tim QA. Nah, timeline ini biasanya per story point. Kalau teman-teman tahu Jira ya, Jira itu ada story point. Story point ini biasanya satu story point itu memakan waktu 1 jam. Misalkan
Oh, engineer butuh waktu 16 story point. Oh, dan QA butuh berapa waktu untuk melakukan pengetesan fitur A misalkan gitu. Oh, ternyata butuh waktu 8 story point, artinya 8 jam satu hari gitu. Nah, setelah sprint planning selesai dari timeline itu barulah kita menunggu nih dari tim engineer untuk mendevelop dari sisi QA membuat skenario test secara umum dulu. Dari fitur yang sudah diberikan dari PRD, kira-kira apa saja yang harus kita tes. Gitu loh. Itu namanya masuknya nanti akan di test plan. Apa saja test case name, test plan ada di situ. Nah, selama proses engineer mendevelop, kita bisa kembangin terus-menerus dari sisi skenario test yang akan kita jalankan, yang akan kita buat dan yang akan kita lakukan proses pengujiannya. Kayak gitu. Nah, setelah proses development oleh tim engineer, di situ barulah kita melakukan skenario test yang sudah kita buat tadi. Apa saja fitur-fitur yang sudah dibuat, lalu kita melakukan pengujian. Nah, setelah melakukan pengetesan dan melakukan pengujian, ternyata ada bugs. Nah, kita input tuh di skenario test. Oh, bugsnya ada di sini, ada di fitur A yang relatednya ke poin A, titik A, kayak gitu. Nah, dari situ nanti balik lagi ke tim engineer untuk di-develop ulang, untuk di fixing code-nya. Nah, setelah ternyata sudah pas, di situ tim QA akan mendeliver ke tim produk bahwa sudah selesai melakukan pengujian atau testing. Nah, setelah melakukan pengujian itu sudah selesai dan tim produk sudah aware, nantinya kita akan lanjut ke yang namanya sanity testing. Nah, sanity testing ini biasanya merge antara staging atau production. Nah, setelah rilis itu kita melakukan sanity testing. Sanity testing ini tentunya kita lakukan hal yang sama persis antara kita melakukan pengujian di staging maupun di production. Saya lupa untuk memberikan eh, masukan tadi sebelum kita mengetesnya itu di awal itu di staging ya teman-teman ya, di brand staging. Nah, setelah di staging itu udah selesai, barulah kita melakukan tes yang ada di production itu namanya sanity test. Artinya production ini yang digunakan oleh halayak umum atau digunakan oleh klien atau user langsung gitu. Nah, setelah sanity selesai, barulah kita melakukan regression testing. Kayak gitu ya, Mas Satria ya. Saya lanjut untuk mempersingkat waktu. Ada lagi nih dari Kak Sri Wahyuni. Kak, hubungan dalam QE pada SDLC dan STLC bagaimana ya? Oke. Kalau sistem testing life cycle, nah ini balik lagi Kak. Kalau sistem testing life cycle ini tergantung kebutuhannya. Kadang dari tim produk itu ada yang mengejar-ngejar QA nih di beberapa perusahaan. Bisa nggak minta tolong kita tesnya langsung di production aja tanpa tes di staging kayak gitu. Nah, tergantung lagi dari kebutuhan atau SOP dari perusahaan. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Saya lanjut ya pertanyaannya. Izin bertanya, apa saja isi report yang dibuat oleh QA jika ada defect pada suatu fitur, apa saja sebenarnya patokan? Oke, untuk ini nanti akan ada quiz ya. Nah, quiz itu nanti Mas Alvito bisa lihat template dari skenario test yang istilahnya itu wajib dari QA itu bisa lakukan. Izin bertanya juga perbedaan scope testing antara sanity dan regression apa ya? Tadi yang seperti saya sebutkan ya, Kak Aziza. Kalau sanity itu merge antara staging ke production. Nah, itulah namanya sanity testing. Jadi perpindahan antara web dari sisi developer atau web yang tim internal dari produk QA engineer lakukan itu di merge ke production. Production itu yang disebar ke halayak umum atau klien atau user gitu ya. Dari sini saya rasa sudah cukup dulu ya pertanyaannya. Kita lanjut ya, teman-teman.
Nah, metode SDLC ada waterfall, ada prototype, ada agile, ada fountain. Nah, untuk waterfall itu sendiri ialah model pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses itu mengalir dari suatu tahap satu ke tahap berikutnya. Jadi satu, dua, tiga, empat berurutan kayak gitu ya. Nah, kelebihannya adalah pertama terstruktur tentu karena namanya saja waterfall. Lalu yang kedua itu kelebihannya cocok untuk proyek yang memang sudah stabil gitu ya teman-teman. Cuma ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Pertama, tentunya tidak fleksibel karena prosesnya harus berurutan. Yang kedua itu tidak cocok untuk proyek yang kompleks. Proyek yang kompleks ini yang seperti apa? Misalkan dari sisi klien itu minta fitur A, B, C, D, E. Nggak taunya dalam proses maintenance nanti dari sisi klien atau user minta perubahan nih. Dari A ke E, ke D, ke C, terbalik misalkan kayak gitu. Nah, itu nggak cocok sebetulnya untuk waterfall metodenya. Lanjut ke metode prototype. Nah, kalau untuk prototype ini sebenarnya pendekatan itu pengembangan perangkat lunak yang dimana fokus utamanya itu adalah untuk menciptakan model. Modelnya ini awal dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, biasanya prototipe ini dibuat oleh tim produk. Biasanya itu toolsnya menggunakan Miro ya. Nah, di situ nanti ada flow-flow tersendiri. Oh, fitur A, fitur B, fitur C, relatednya kemana nih? Kayak gitu. Itu prototype. Cuma ada kelebihannya. Bisa dapat umpan balik atau feedback dari klien atau user lebih cepat. Jadi, oh ternyata user atau klien mintanya fitur ini nggak usah deh, nggak usah ada karena ini akan jadi nggak kepake gitu, nggak terpakai fiturnya. Jadi diganti aja sama fitur yang lain. Nah, kayak gitu itu bisa lebih cepat. Lalu yang kedua juga meminimalisir resiko adanya perbedaan ekspektasi tentunya antara tim developer internal, produk QA engineer dengan klien atau user. Itu. Lanjut ke untuk agile ya. Nah, kalau agile ini pendekatannya ini pengembangan perangkat lunak yang menekankan kolaborasi tim yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang berkelanjutan. Yang saya bilang kalau misalkan user atau klien minta di awal fitur A, B, C, D, E, tapi dalam segi maintenance-nya setelah tahap development selesai minta perubahan terbalik jadi E, D, C, B, A. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Itu namanya metode pendekatan untuk dari sisi agile. Kelebihannya pertama, fleksibilitas yang tinggi terhadap development. Lalu bisa ada maintenance atau pengujian yang berkelanjutan. Nah, bisa dilakukan pengujian terus-menerus nih secara detail dari siklus pengembangan yang sudah ditetapkan oleh tim produk. Nah, hal ini juga bisa membantu ya untuk mencari atau mendeteksi bugs secara dini gitu. Cuma ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini karena fleksibilitas tadi yang tinggi ya, ini bisa memakan cost. Cost-nya ini berupa biaya tentunya uang atau dari segi waktu juga. Gitu. Nah, lanjut nih. Kalau yang Fountain, nah ini model yang terakhir ya. Model ini pembaharuan sebetulnya dari model waterfall. Yang dimana beberapa jenis tahapan yang didahulukan atau dilewati, tetapi ada tahapan yang tidak bisa dilewati gitu. Nah, contohnya seperti misalkan perlu product design sebelum melakukan implementasi. Tapi jika hal tersebut dilewati, nantinya ekspektasi antara tim internal development dengan klien atau user itu bisa berbeda gitu loh. Nah, inilah yang saya bilang kalau misalkan konten ini bisa dilewati atau bisa didahulukan gitu. Nah, kelebihannya pertama, cocok untuk sistem dengan kompleksitas yang rendah atau bisa terprediksi lah. Oh, nanti kalau misalnya kayak begini ujungnya ke sini kayak
fitur login nanti ujungnya pasti harus daftar dulu lah gitu. Itulah yang hal-hal yang predictable lah yang bisa di-develop sama tim engineer secara cepat kayak gitu. Misalkan lalu memiliki proses yang terurut udah pasti karena pembaruan dari model waterfall dan biasanya biaya yang dibutuhkan untuk ini tuh model ini lebih mahal karena waktu pengembangannya ini bisa jadi lebih lama, teman-teman. Ya, saya lanjut. Metode SDLC ke QA testing method. Yang pertama itu ada black box testing, white box, dan gray box testing. Apa sih kalau black box testing? Nah, black box testing ini metode pengujian yang tidak memerlukan code dari tim developer atau engineer. Nah, proses ini biasanya dilakukan untuk mengetahui apa yang sudah di input dan outputnya seperti apa. Nah, biasanya nih cocok nih untuk QA analis, untuk QA manual tester, untuk black box testing ini. Lalu ada white box testing, ialah metode pengujian perangkat lunak yang dimana pengujiannya ini dilakukan atau perlu pemahaman secara mendalam dari struktur internal code yang sudah didevelop oleh tim engineer gitu ya. Jadi logika kode pemrogramannya ini perlu secara mendalam. Misalkan, oh engineer-nya bikin fitur untuk login. Nah, fitur login ini tuh code-nya seperti apa sih? Bener nggak nih kira-kira yang mereka buat sudah sesuai dengan ekspektasi kita, point of view dari QA gitu. Nah, yang terakhir itu ada gray box testing. Nah, untuk metode pengujian yang dilakukan, gray box testing ini, oh ya, saya lupa. Untuk white box testing ini, biasanya nih dibutuhkan oleh seorang SDET atau Software Developer Engineer in Test maupun QA Engineer. Nah, cocok nih untuk mereka nih. Cuma ada kekurangannya untuk SDET ataupun QA Engineer. Kenapa? Analisanya yang masih kurang karena fokus ke code, fokus ke codingan yang sudah dibuat oleh tim developer. Jadi inputnya sudah sesuai, outputnya sudah selesai gitu aja. Itu yang dilakukan biasanya oleh SDET atau QA engineer. Nah, lanjut ke gray box testing, ialah metode pengujian yang dilakukan antara perpaduan black box testing dan juga white box testing gitu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh seorang QA analis, teman-teman. Nah, bisa masuk ke black box, bisa masuk ke white box juga. Itulah gray box testing yang dilakukan oleh seorang QA analis. Gitu ya. Saya lanjut ya. Nah, skenario test. Nah, inilah poin utama atau hal yang penting dari seorang quality assurance skenario testing. Untuk apa sih skenario testing itu? Untuk pendokumentasian bugs apa saja yang sudah ditemukan oleh seorang QA gitu. Nah, ini bisa dibaca kita buat seorang QA itu buat skenario test yang mudah dipahami oleh tim produk maupun tim engineer. Ekspektasinya seperti itu. Pertama itu ada dua. Pertama itu positive case. Nah, positive case ini case yang sesuai dengan flow dalam sebuah aplikasi atau website. Nah, biasanya muncul notifikasi tuh kalau misalkan input email dan password yang sesuai. Nah, setelah kita input email dan password yang sesuai dengan requirement yang ada, akan muncul notifikasi tuh, notifikasi sukses. Anda sukses melakukan login atau Anda sukses pembuatan account kayak gitu. Yang kedua itu ada negative case. Nah, negatif case ini case-case yang sebetulnya di luar dari flow yang ada. Misalkan ternyata dari ada field email dan password, lalu kita nggak mengisi email sama password tersebut gitu. Nah, kita langsung klik button save atau login, contohnya kayak gitu. Nah, harusnya muncul notifikasi tuh. Eh, Notifikasinya itu Anda gagal melakukan verifikasi atau Anda gagal login. Kayak gitu.
ya. Nanti skenario test ini ada kuis ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa isi ya. Saya lanjut dulu ya. Nah, inilah positive case. Nah, ini contohnya ya. Kalau untuk positive case ini, email diisi, password diisi, lalu kita klik sign in. Atau kalau misalkan create account, itu bisa dilakukan tanpa ada bugs atau file yang ditemukan. Kayak gitu. Nah, ini user input email dan password yang sudah diregistrasi. Saya back. Nih. User input email dan password yang sudah diregistrasi, tentunya kita memasukkan email dan password yang benar, lalu sign in, lalu checkbox klik remember me. Nah, ingat saya, ketika teman-teman sudah memasukkan email dan password, lalu masuk ke halaman dashboard, dan kemudian teman-teman klik button logout atau sign out, pada saat kita mau masuk ke halaman login form ini, teman-teman nggak perlu memasukkan email atau password. Ekspektasinya seperti itu. Ya, kalau itu namanya positive case. Lalu button untuk membuat akun menggunakan email yang valid. Nah, email yang valid ini misalkan herdiankamil@gmail.com. Nah, itu email yang valid. Email yang tidak valid seperti apa? Misalkan herdiankamil.gmail.com. Nah, biasanya di situ tim-tim developer tuh ada validasi tersendiri. Misalkan harus pakai Akeom validasinya. Gitu ya. Lanjut ke negatif test. Nah, misalkan nih negatif test dari sisi login form ini, misalkan create account, lalu create account itu email sudah digunakan oleh user yang lain. Nah, sebenarnya gini, misalkan tadi herdiansaja.com, teman-teman create account, lalu teman-teman create account lagi menggunakan email yang sama. Itu namanya negatif test. Ya, lalu input email yang tidak valid. Nah, misalkan Herdian saja .gmail.com yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu input password yang tidak sesuai dengan kriteria. Biasanya kalau password itu ada validasi tersendiri. Misalkan minimal 8 karakter atau minimal 10 karakter. Itu requirement yang ditentukan oleh tim produk. Biasanya seperti itu. Nah, tim developer yang membuat validasi tersebut gitu ya. Atau klik sign in dengan email dan password kosong atau spasi. Nah, itu biasanya ada di requirement dari sisi PRD atau Product Requirement Document, so, teman-teman. Ya. Lalu di sini ada, nah inilah contohnya nih. Untuk positif dan negatif test. Nah, tuh ada di password ya. Password must meet these requirements at least 8 characters, at least one uppercase letter, at least one number, password and confirmation must match. Nah, kayak gini ya. Ini biasanya ada di dokumen PRD. Nah, inilah teman-teman yang tes. Ada positifnya, ada negatifnya nanti di skenario tes gitu. Ya. Dari sini, dari teman-teman di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya tunggu sampai jam 14.55 ya pertanyaannya teman-teman ya. Silakan ditanya dulu kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjut ya. Ada pertanyaan dari Kak Satria Amin. Apakah dalam suatu pengerjaannya proyek dibagi antara QA dan SDET? Jika iya, bagaimana flow pengerjaan tersebut? Apakah SDET juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan skenario test? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena skenario test ini biasanya dibuat oleh QA manual atau QA analis, Kak ya. Nah, dari skenario yang sudah dibuat oleh QA manual atau QA analis ini bisa dilakukan pengujian code review dari sisi
tim developer gitu ya. Nah, kira-kira case-case apa saja yang akan terjadi dari skenario atau test case yang sudah dibuat oleh tim QA manual atau QA analis. Nah, itu yang akan dikembangkan oleh tim sedet. Jadi tim sedet ini tidak perlu untuk melakukan pembuatan skenario, tapi jikalau ada masukan itu boleh saja ya tim sedet bisa melakukan advice atau pemberian masukan dari sisi skenario gitu ya Kak Satria. Lanjut. Perbedaan SDLC ini udah saya jawab tadi. Kak, gimana cara membuat report untuk negatif dan positif case yang baik? Nah, ini nanti ada template-nya ya, Kak Isnani. Lalu, bagaimana beradaptasi untuk menjelaskan ke skenario orang lain? Nah, ini penting nih, pertanyaan bagus nih. Misalkan ada tim QA namanya si Agus misalkan. Agus ini resign nih, cuma ada skenario tes nih dari dia nih yang ditinggalkan di suatu produk atau project gitu ya. Nah, kalau misalkan skenario tesnya ini lengkap dan detail, ini bisa tentunya orang lain atau replacementnya melakukan pengetesan. Kalau tidak detail, sulit untuk memahami flow dari sisi produk atau aplikasi berupa website atau mobile apps tersebut. Nah, inilah tugas seorang leader untuk mengecek satu persatu kira-kira skenario yang sudah dibuat oleh timnya ini detail atau enggak. Kayak gitu ya. Saya lanjut ya. Biasanya kalau melakukan test case ini berapa kali percobaan ya Kak propernya? Satu kali skenario cukup. Biasanya ini kalau memang dari sisi QA sudah mentok nih, kita cukup lihat dari acceptance kriteria dari sisi produk ya yang ada di PRD ya Kak. Itu udah cukup sebenarnya untuk positive case. Nah, kalau untuk negatif testnya kita bisa explore lagi ya atau cari-cari bahan dari internet, dari platform lain untuk cari tahu kira-kira apa aja sih yang harus dites dari sebuah fitur atau function kayak gitu. Yang di luar-luar nalar gitu ya Kak. Lanjut. Kak, izin bertanya apakah ada batasan minimal menurut test case? Nggak ada batasan ya Kak ya? Dari Kak Neni. Lanjut ke Kak Fitri. Izin bertanya apa saja perbedaan skenario test dengan test case? Dan yang testing itu bukan termasuk test case. Nah, kalau untuk di Wesley Kak, saya jawab ya. Kalau untuk di Wesley itu ada namanya template skenario test. Nah, di dalam template skenario test itu sudah ada termasuk dari test case, test plan, expected resultnya, actual resultnya, kayak gitu. Lalu severity-nya misalkan high, medium, atau low, critical, kayak gitu ya Kak. Jadi kalau di Wesley itu tes skenario itu sudah include ada dengan test case kayak gitu. Namun dari beberapa perusahaan tentunya beda-beda ya Kak requirement yang dibutuhkan untuk penjelasan dari skenario test ini template-nya. Kak, gimana caranya? Saya lanjut ya Isnani. Gimana cara kita menemukan bug yang tidak terduga? Apakah dengan memperbanyak negatif case? Nah, Kak Isnani pertanyaannya bagus ya. Gimana cara kita menentukan bug yang tidak terduga? Apakah dengan memperbanyak negatif case atau tidak? Tentunya pastinya dengan pengalaman kita mengeksplor atau mengetes beberapa aplikasi yang sudah ada, baik ada di internal perusahaan atau di eksternal perusahaan. Saya kasih contoh. Kalau banking, misalkan nih, aduh, hilang gambarnya. Kalau banking itu misalkan satu account bisa login di dua device, ya. Nah, dua device ini satunya tentunya diisi saldo 100.000 misalkan gitu. Lalu scan ke pihak ketiga, third party ke mana? Misalkan ke QRIS atau ke OVO Merchant atau GoPay Merchant. Nah, karena dari satu account tadi bisa login di dua device, kita coba scan berbarengan nih ke salah satu GoPay Merchant atau OVO Merchant tersebut. Nah, pada saat
scan berbarengan, otomatis kan kita input tuh nominalnya tuh berapa yang mau kita transfer, yang mau kita kirim. Nah, misalkan 100.000 semuanya, 100.000 kita input, lalu kan ada validasi tuh, mau mengirimkan iya atau tidak. Nah, pada saat kita input berbarengan dan dengan dua device yang berbeda dalam satu akun, kita cek apakah nominal tersebut bertambah menjadi 100.000 masuk ke OVO atau GoPay Merchant tadi, atau menjadi 200.000. Nah, itulah kayak begitu Kak contohnya ya. Dari Kak Fitri, ini terakhir ya pertanyaannya ya. Apakah negatif cash termasuk bug? Dan sebaliknya, apakah bug termasuk negatif cash? Nah, kalau untuk negatif cash ini termasuk bug. Beda Kak. Kalau negatif cash ini cash-cash yang di luar sebetulnya yang akan terjadi dari sisi PRD gitu ya. Bugs itu beda. Kalau bugs itu misalkan kita input nomor telepon, ya di input nomor telepon, nggak taunya kan ekspektasinya itu kan nomor telepon itu terdata ya di back end-nya ya, masuk ya. Nah, ternyata tidak masuk nih di backendnya, dan kita mau cek nomor telepon atau update nomor telepon tersebut yang sudah kita input itu tidak ada datanya. Nah, itu bugs Kak, beda dengan negatif test ya. Saya lanjut ya teman-teman dari sini, atau mau break dulu ya sebelum saya kasih quiz. Kita ada yang break, yang mau sholat isoma 15.3, saya kasih case-nya dulu. Bentar ya teman-teman ya. Nah, di sini ada template, saya kirim ke chat ya, teman-teman bisa buka ya. Boleh dikasih feedback ya teman-teman, bisa buka atau enggak drive-nya. Di sini ada quiz. Nanti kalau yang pembuatan skenario test itu mendekati kata tepat, itu akan dapat hadiah GoPay senilai 50.000 ya teman-teman, lumayan buat jajan cendol. Sudah bisa dilihat ya? Belum. Nah, di sini ada URL ya teman-teman. Nah, jangan diganti-ganti ya. Ini URL website, di sini ada namanya Apotek Budi Pratama ya. Nah, di sini skupnya teman-teman cukup dari register, daftar, atau login masuk. Itu saja pengetesannya. Nah, gimana cara ngetesnya, Kak? Gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya Master Scenario Test. Nah, ini template-nya ya, teman-teman. Saya jelasin dulu ya, template-nya udah kelihatan ya, template-nya kelihatan. Oh, untuk Kak Sri Wahyuni nanti input manual aja ya, Kak ya, namanya ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, misalkan dalam satu fitur daftar, misalkan saya jelasin master skenario-nya dulu ya yang ada di Wesley ya. Nah, nomor case ID misalkan gini. Fitur
dari sisi register atau daftar. Nah, di sini relate-nya nomor case-nya ini satu. Lalu nanti ada sub number case yang dimana sub number case ini function dari yang relate dari segi register. Misalkan satu daftar, yang kedua itu button dari sisi create account kayak gitu. Nah, itu 1.1 misalkan kayak gitu. Nah, untuk daytime-nya teman-teman melakukan, Kak, apa boleh di-share link kembali? Soalnya tadi kita bertukar. Oke, sebentar. Hmm. Ini link yang mana ya, Kak Isnani ya? Yang di situ, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada test case name-nya. Biasanya test case name-nya ini trigger-nya itu fungsi apa apa saja yang akan kita lakukan pengetesan, misalkan fungsi daftar atau register, maksudnya test case name. Lalu test description. Test description ini misalkan untuk apa purpose-nya dari segi test case name. Oh, ternyata kita di description ini register ini memasukkan email yang valid atau password yang valid kayak gitu. Stepnya ini apa? Pertama, misalkan masukin email dan password yang benar. Setelah melakukan email yang password yang benar, lalu klik klik button. Kalau di sini tuh Apotik Budirtama daftar, input username misalkan gini @gmail.com, lalu masukin password 12121212 misalkan, lalu confirm password. Nah, email dan password yang benar, lalu confirm password. Input confirm password. Lalu yang ketiga, klik button daftar. Tuh, ya. Nah, nanti expected-nya harusnya loginnya berhasil. Gitu. Coba ya kita daftar. Nah, loginnya berhasil nih. Sorry, bukan login. Daftarnya berhasil. Lalu nanti langsung masuk ke login page gitu ya, teman-teman. Nah, di sini dulu ya. Kita share dulu. Nah, aktualnya gimana? Aktualnya tadi setelah kita klik button daftar atau register, sudah sesuai belum gitu loh. Aktualnya gimana? Aktualnya ternyata betul masuk. Nah, kita isinya di sini login berhasil gitu ya. Kalau misalnya fail, kita tulis di sini login tidak berhasil gitu. Nah, untuk menentukan severity ini, kita harus menentukan dari segi relatednya. Misalkan untuk daftar ini ternyata penting. Kenapa? Penting karena kita mau menggunakan fitur-fitur yang ada di sebuah aplikasi atau website, kita harus punya account dulu nih. Karena kalau nggak punya account, kita nggak akan bisa menggunakan fitur-fitur tersebut. Jadi, fiturnya ini bisa kita ganti menjadi hide, ya. Lalu tipenya. Nah, di sini kan tadi saya bilang kalau misalkan positif tes itu input valid email dan input valid password ya. Kita bisa isi di sini dengan tipe tes yang positif gitu. Lalu kalau kita input valid email tapi invalid password ya, kita bisa isi negatif tes kayak gitu ya. Nah, kalau misal ternyata dari sisi PRD nih, ini kan to be discuss lagi sama tim produk. Nah, kalau dari sisi PRD ternyata nggak muncul notifikasi login berhasil atau registrasi berhasil atau daftar berhasil ya, daftar berhasil. Nah, kita bisa mengasih suggestion nih ke tim produk dengan mengisi kolom suggestion yang ada di skenario tes kita gitu. Harusnya muncul notifikasi daftar berhasil kayak gitu ya. Nah, dari sini kira-kira dari skenario tes apa dari teman-teman ada yang mau menanyakan dulu dari segi skenario tesnya?
Ada yang mau ditanya? Di sini aja Kak, isi 1.1 di sini aja kita tambahin misalkan gini ya. Sekian dua baris di bawah, kita tulis aja di sini 1.1. Nah, yang ini menandakan bahwa sub dari si daftar tersebut. Berarti kolom status akan diisi pas kalau aktual sama expected-nya sama. Iya, betul Kak Alvito. Kalau kolom statusnya diisi pas, artinya antara expected dan aktual itu sama. Dan lagi sebelum dimulai 15.15 sekalian istirahat, saya kasih waktu 1 jam untuk pembuatan quiz ini ya teman-teman. Yang seperti tipe tes status tadi gimana ya Kak? Oke. Yang severity. Nah, severity ini yang tadi saya bilang ya, Kak Satria. Jadi, kalau misalkan kita mau menggunakan suatu fitur nih, ternyata fitur ini dibutuhkan yang namanya login dari sisi user. Login dari sisi user ini butuh apa sih? Tentunya butuh account. Nah, jadi registrasi ini severity-nya high. Kenapa? Karena kita harus mempunyai account dulu baru kita bisa menggunakan fitur yang sudah ada di dashboard gitu. Untuk tipe tes. Nah, tipe tes yang tadi saya sudah jelaskan juga ya, Kak. Kalau tipe tes ini ketika kita input valid email dan valid password itu masuknya ke positif tes. Tapi kalau kita input misalkan emailnya benar lalu passwordnya salah. Nah, itu masuknya ke negatif tes gitu. Gimana Kak Satria? Udah oke? Untuk tiap orang bikin Kak Fafa, untuk tiap orang bikin tab masing-masing ya Kak? Ya. Jadi setiap orang nanti di sini ya di master scenario test teman-teman tinggal klik titik 3 ini lalu buat salinan. Tunggu. Nah, ini ya udah sudah muncul ya. Lalu teman-teman tinggal ganti nama ya. Sini ganti nama, ganti hapus salinannya. Lalu di sini tinggal isi nama peserta, misalnya Kak Satria. Pakai caps lock aja ya, pakai uppercase Kak Satria gitu. Satria yang sesuai namanya yang ada di Zoom ini ya, partisipan ya, namanya yang sesuai ya, gitu ya, nama lengkapnya. Satria siapa tadi? Sorry. Bukan Satria Baja Hitam kan ini kayak Satria Amin. Oke, Amin. Gitu ya Kak ya. Nah, ininya hapus aja nih XX-nya. Gitu ya Kak ya. Nah, nanti dari sisi master scanner ini tinggal dihapus aja ya Kak. Semua tinggal dihapus. Saya kasih waktu 1 jam dari 15.20 mulainya, nanti selesainya di 16.20. Setelah itu baru kita bahas satu persatu gitu ya. Dari teman-teman kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Saya tunggu sampai 15.20. Oke, saya jawab Kak Rinda Septiani. Tentu ini isu yang besar. Kenapa Kak? Di sini QA itu di suatu perusahaan ada yang namanya KPI, Kak. Nah, KPI ini related juga sama Key Performance Indicator dari seorang QA tersebut. Dan juga penentuan dari kapan mulai testingnya seorang QA tersebut, gitu. Nah, kalau misalkan dead time-nya ini nggak ada atau kosong, nanti akan jadi bahan pertanyaan untuk istilahnya atasan lah ya. Jadi kok ini di tesnya nggak nggak ada tanggalnya, kamu kapan ngetes, hari kemarin ngapain aja, nah kan kayak gitu nanti jadi repot deh itu Karinda. Oke,
Iya betul, Mas Azai ganteng ya, berarti gampang sekali nih orangnya. Mas Azai ganteng, sorry Mas baru gabung, berarti untuk sepertinya kita tentukan sendiri antara low high-nya. Ya betul, itulah kalau QA itu jadi harus dapat pemahaman severity-nya. Jadi harus berpikir kira-kira kalau fungsi yang tadi yang login itu kalau kita nggak bisa gunain fitur berarti ini severity-nya high dong karena gimana kita bisa gunain fitur kalau kita belum login, kalau kita belum punya akun gitu, Mas, ya. Link drive-nya oke. Oke, 15-18 2 menit lagi ya untuk pertanyaan ya. Oke, saya rasa pertanyaan sudah cukup ya teman-teman. Silakan teman-teman Isoma istirahat sholat makan ya. Dan silakan juga diisi skenario tes yang sudah saya kirim ke teman-teman. Silakan juga dites dari segi masuk dan juga daftar dari aplikasi klinik ini ya teman-teman. 1 jam waktunya sampai 16.20. Silakan, terima kasih. Iya, halo teman-teman di sini ada yang nanya nih sebentar. Istirahatnya, oh Mas Edo sampai jam berapa? 16.20 Mas. Untuk ketentuan. Lu ngetik ke ini ke Edo itu. Eh, bukan dari kan di ini cara ganti. Tidak. Halo teman-teman, sudah selesai ya waktunya. Udah pada kumpul, udah standby belum nih di link Zoom ini kira-kira ya. Oke, saya lanjut aja ya. Kita langsung ke proses pengujian. Kalau belum selesai gimana Kak? Butuh extra time? Butuh tambahan waktu dari teman-teman mau berapa menit lagi? Karena mengingat kita batas Zoom meeting ini sampai jam 5 ya. Butuh berapa menit lagi kira-kira Kak Mutia? Oke, 16.30 ya. 16.30 ya. Terakhir ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk mengisi kuis ini ya. Kita langsung saja
langsung mulai pengetesan ya. Kita pertama-tama tentunya kita harus ada guidance ya dari tim produk apa saja yang requirement yang dibutuhkan gitu. Nah, tentunya kita ini bisa lihat dari PRD. Kita buka PRD-nya dulu ya. Nah, untuk form daftar atau registrasi, di sini ada acceptance kriteria validasi daftar. Nah, di sini username, kalau teman-teman bingung ya, pertama-tama pasti lihatnya acceptance kriterianya dulu. Jadi purpose dari si fitur ini untuk apa sih digunakan gitu. Pertama ini ada validasi username, email, dan melalui Google dapat dibuat. Oke, kita masuk ke fitur aplikasinya. Kita pertama Google-nya dulu. Tentunya ini pasti positif tes ya. Kita klik. Nah, ini fail nih, teman-teman. Statusnya fail. Severity-nya gimana? Severity-nya itu high. Kenapa? Karena fitur tersebut ada di PRD dan juga relate untuk menggunakan function-function yang ada pada sebuah website. Di sini berarti kita isi test case name-nya, daftar. Kita ketik aja melalui Google. Itu ya teman-teman, daftar melalui Google. Nah, test description-nya kita tinggal isi user atau klien membuat akun registrasi dengan akun Google. Tuh. Stepnya pertama, buka URL. Kita tinggal copy paste saja sebetulnya. Copy paste dari sini. Lalu yang kedua, langkah apa selanjutnya stepnya? Kita tinggal isi melalui Google, lalu harusnya ini langsung ada informasi email mana yang akan kita klik untuk akses dari registrasi tersebut. Nah, pilih account untuk registrasi. Nah, ini langkah ini, step ini sebetulnya untuk kebutuhan dari sisi tim product tech engineer. Jadi stepnya apa saja sih kalau ada yang pas, yang dilihat tuh stepnya gimana sih cara menemukan bugs atau yang nggak sesuai atau defect dari sisi aplikasi kayak gitu. Lalu expected-nya account register created. Tuh, cukup. Tuh ya. Aktualnya apa? Aktualnya kita tinggal lihat di sini. Oh ternyata error gini, tinggal copy aja. Kayak gini juga cukup kok teman-teman ya. Aktualnya gini. Nah error 400 redirect mismatch. Tuh ya. Saya lanjut. Severity-nya apa? Tentunya high. Dan ini positif test karena memang ada di PRD ini. User, email, dan melalui Google dapat dibuat. Dan ternyata tidak dapat dibuat. Wah, bahaya nih. Jadi severity-nya high, type testnya itu positif, dan statusnya itu harusnya fail. Tuh ya. Nah, suggestion-nya dikosongin aja juga nggak apa-apa. Karena statusnya sudah fail. Tuh. Dan kalau memang berhasil dibuat, harusnya dia muncul notifikasi di halaman
form ini. Setelah kita pilih dari sisi email yang akan didaftarkan, dia harusnya munculnya di pojok kanan atas atau dimanapun sesuai dari kebutuhan aplikasi, muncul account sudah terdaftar atau registrasi sukses. Tuh. Nah, lanjut lagi kita buka PRD-nya. Ketentuan email harus menggunakan akeong atau @. Saya kasih contoh. Nanti dulu ada lagi nih. Masih yang di pertama, username, email, dan Google dapat dibuat. Kita masuk ke username. Apakah kita bisa buat username? Contoh Herdian99, passwordnya itu 123456678. Nah, ini positif case yang fail juga. Kenapa? Karena daftarnya itu bisa melalui hanya username, tapi di sini muncul notifikasi bahwa diperlukan yang dimana tersebut adalah email, jadi fail. Nah, di sini kita tinggal isi lagi. Daftar melalui menggunakan username. Ya, teman-teman. Kita bawain nanti kita rapihin ya. User atau klien membuat account dengan username. Nah, ini tinggal kita pas dulu, pilih account untuk daftar dan angkanya kita tambahin ya. Memilih atau menginput field username atau email. Nah, seperti inilah stepnya yang lengkap gitu ya teman-teman. Expectednya tentunya account register created atau muncul notifikasi entah di pojok kanan atas atau di bawah button daftar gitu. Kenyataannya muncul notifikasi include an ad atau a keong in this email. Nah, ini kan file nih teman-teman. Harusnya diisinya seperti itu. Sebelum itu saya izin revoke dulu ya. Saya tarik dulu akses dari master skenario ini dulu ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, ternyata di field username atau email ini field ya. Di field username atau email itu malah muncul notifikasi please input. Nah, seperti ini. Please input an ad in the email address. Nah, ini harusnya severity-nya juga masuknya ke height ya. Karena harus yang berdasarkan PRD. Maksudnya berdasarkan PRD ini
Kelihatan ya teman-teman kelihatan ya. Jadi berdasarkan PRD ini harusnya bisa dibuat nih dari username, email, dan juga melalui Google. Tapi kalau username nggak bisa dibuat. Nah, ini berarti file nih. Positive case dengan status file gitu. Oke, kita lanjut. Dari sini nih kira-kira kok ada yang aneh nggak menurut teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ada yang aneh nggak dari sini? Oke, dan mungkin lagi pada tidur kali ya. Tidur apa gimana nih? Nih, sebenarnya gini, ini bukan button, tapi kursornya berubah menjadi hand, menjadi tangan, menjadi fingers ya. Nah, yang dimana sebetulnya fingers ini adalah menentukan sebuah field itu bisa diklik gitu. Nah, ini file nih. Nah, inilah yang sebenarnya yang nggak ada di PRD, yang nggak ada di sini, tapi teman-teman bisa kasih suggestion. Karena di kolom skenario test, di sini ada suggestion. Gimana kita cara inputnya? Kak gitu. Nah, inputnya di mana aja yang related dengan login, sorry bukan login tapi form daftar atau registrasi. Ini kan form daftar atau registrasi. Teman-teman bisa input aja nih di kolom suggestion di belakang. Nih, kasih suggestion kursor tidak berubah karena pada saat digeser ke label teks dari sebuah field itu berubah menjadi kursor finger. Tuh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini nanti akan tim produk akan melihat nih suggestion yang diberikan oleh tim QA gitu ya teman-teman. Karena saya lihat kalau dari master skenario yang teman-teman buat ini belum ada nih suggestion untuk itu. Ya, nah, kita lanjut nih semuanya nih bukan username doang tapi password dan juga confirm password gitu. Saya saya input yang benar sesuai dengan PRD. Ketentuan email harus menggunakan AKI yang kita input dulu ya. Daftar. Nah, masuk nih. Udah oke. Kita jangan lanjut dulu ke proses login form, tapi kita masih di login, sorry, kita masih di form daftar atau registrasi. Kita buka lagi PRD-nya. Password tidak boleh kosong atau menggunakan spasi. Oke, kita masuk ke sini. Kita input emailnya. Misal aja. Password tidak boleh kosong atau tidak boleh spasi. Kita coba ya. Nah, kita cek dari sisi PRD. Nih, tidak boleh kosong atau menggunakan spasi. Semua field daftar tidak boleh kosong dengan notifikasi username atau email is required. Password is required. Confirm password is required. Nah, kalau kita kosongin apakah betul sesuai dengan PRD? Nah, ada yang sesuai, ada yang tidak. Username atau email itu sesuai, tapi kurang. Teman-teman bisa kasih suggestion juga di sini. Kenapa? Karena di sini ada username atau email, tapi kenapa di sini hanya email saja, username tidak ada, gitu ya. Lalu password juga demikian. Di sini oh enggak, password di sini udah oke. Yang kurang itu confirm password. Di sini nggak ada notifikasi seperti username maupun password. Harusnya di bawah sini ada notifikasi juga. Confirm password is required. Gitu. Ya, teman-teman. Kita tinggal isi di sini nih. Yes, betul, Kak Mutia ya.
Kita tinggal isi di sini. Sorry. Blank kosong ya, blank email user user atau klien input blank username atau email, password, dan confirm password. Tuh. Nah, tinggal kita tulis aja langkah-langkahnya, step-stepnya seperti yang ada pada saat kita melakukan registrasi seperti ini, tuh ya. Nah, ternyata ini fail nih teman-teman. Positif sorry, bukan positif, tapi ini negatif case yang kepikiran oleh tim produk untuk mengisi dari sisi PRD gitu. Sebenarnya ini negatif case. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau kita daftar registrasi itu emailnya kosong, passwordnya kosong, konfirmasi password itu kosong, itu nggak mungkin. Ini terjadi ketika grooming. Jadi pada saat tim produk deliver kebutuhan atau permintaan dari klien itu untuk grooming ya. Nah, disitulah kita kasih insight-insight, kita kasih advice, kita kasih masukan ke tim produk kalau harusnya dimunculkan notifikasi bahwa username email itu dibutuhkan, tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong, maupun confirm password tidak boleh kosong, kayak gitu teman-teman. Ya, ini terjadi ada pada saat grooming. Jadi masukan dari QA itu diterima oleh tim produk dan dijadikan dimasukkan di dalam PRD. Tuh, ini negatif test sebetulnya. Oke, lanjut. Kita tes lagi ya. Password minimal 8 karakter. Jika kurang akan muncul notifikasi password must be at least 8 karakter. Oke, kita cek. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini kurangin jadi 7. Coba ya. Nah, betul nih teman-teman. Keluar notifikasi the password must be at least 8 characters. Nah, tapi kenapa di confirm password nggak muncul juga? Sedangkan kalau kita lihat dari sini nih, harus muncul semua nih. Password must be at least 8 characters di semua. Nah, di sini nggak ada nih di confirm password. Nah, ada juga sebetulnya kurang dari tim produk. Kenapa? Karena point of view dari tim produk maupun tim QA itu pasti berbeda. Ada saja perbedaan point of view. Di sini nggak ditulis nih confirm passwordnya. Tapi kalau di aplikasi itu ada confirm password, tapi yang diisi hanya password saja nih. Tuh, kurang kan? Nah, inilah insight-insight atau advice dari tim QA yang harus didapat gitu loh. Di sini juga harus muncul sebetulnya ada password mas at least 8 karakter di bawah confirm password gitu ya teman-teman. Lanjut. Ya, betul ya Kak Yosea ya. Pakai security verification bisa juga untuk memudahkan password bisa dilihat di sini nih. Biasanya di sebelah sini ada kayak button hidden ya, hidden password. Jadi kita bisa tahu nih password kita sebetulnya udah 8 karakter atau belum sih gitu. Itulah juga bisa dikasih insight, masukan ke tim produk engineer juga gitu ya. Bisa dikasih tampilan gitu, visible atau invisible dari sisi passwordnya. Tuh. Nah, tentunya untuk password ini sendiri, kalau kita lebih dalam, kita bisa cek dari sisi inspect, teman-teman. Nah, ini nanti lebih dalam ya.
inputan ya. Pada saat kita isi password, harusnya ini berubah. Udah 16.52 ya. Ini next next batch aja ya, kan saya jelasin ya teman-teman ya. Di sini aja dulu. Kita masukin passwordnya tadi mulai dari mana ya? Oh, dari sini. Kita lanjut ke fitur login dulu ya. Sorry ya teman-teman ya, mengingat waktu kita terbatas, kita masuk ke login dulu. Nah, kalau positif tesnya, ini kita menginput semua yang sesuai yang ada di PRD. Logot dulu ya. Nah, ketika ini username atau emailnya dan passwordnya kosong, dia harusnya muncul notifikasi lagi. Nah, nah ini udah sesuai nih. Email field is required, password field is required. Nah, sesuai dengan PRD nih. Validasi email dibutuhkan, password dibutuhkan. Jika user tidak menginput field apapun. Lalu fitur ingat saya dapat digunakan setelah user klik button logout dan ketika user ingin login kembali username, email dan password itu sudah otomatis terisi. Oke, kita cek ya. Kita klik button ingat saya, kita masuk. Sorry, 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 sorry. Harusnya nyimpan cookies, tapi ini kita tes ya, kita logout ya. Tadi fitur ingat sayanya udah saya centang. Kita masuk. Nah, kosong nih teman-teman, nggak ada untuk email dan passwordnya. Jadi harusnya ekspektednya ketika kita klik ingat saya ini, username dan password itu otomatis terisi gitu, teman-teman. Lanjut, fitur lupa password dapat digunakan. Oke, kita klik lupa password. Nah, kita klik nih, tadi emailnya ini. Emailnya, terus get new password. Nah, ini bugs nih, teman-teman. Positif case di mana dari PR itu fitur lupa password dapat digunakan, tapi ini tidak bisa nih 500 internal server error gitu. Nah, ini bisa jadi kita isi di sini fitur lupa test case-nya gini aja. Hmm, tuh. Ini isi.
redirect ke halaman forgot password. Langsung. Ini tes tab ini bisa dikembangin lagi ya teman-teman. Bisa teman-teman isi dari buka URL dulu, lalu pilih halaman login form, baru teman-teman tambahin lagi nih. Nah, seperti ini ya. Gimana kalau misalkan pastinya dari teman-teman udah ada kepikiran nih. Ini kan to forgot password ya. Emailnya sudah yang terdaftar. Gimana kalau email yang nggak terdaftar? Nah, ini masuknya ke negatif test, teman-teman. Email yang terdaftar dan kamil9@yahoo.com. Tapi kalau misalnya kita input yang tidak terdaftar gimana? Gitu. Expected-nya kan gagal ya. Nah, benar nih. No account found with this email. Sudah sesuai. Negatif test yang memang tidak ada di PRD, tapi teman-teman bisa tambahkan di skenario test. Gitu. Itulah dasar-dasar sebetulnya yang teman-teman QA itu harus miliki gitu. Ya explore aja, kembangin aja kira-kira apa lagi ya kalau misalkan kalau forgot password ya kayak gitu. Dari sini sudah 16.58, ada pertanyaan dulu nggak? 2 menit lagi. Ya betul ya, Mas Yosea ya. Bisa dikasih verification biar nggak disangka robot, betul bisa dikasih masukan. Cuma balik lagi ya, kita cuma bisa kasih insight, tapi penentuan apapun dari pembuatan produk berupa website, mobile apps, ataupun aplikasi desktop itu persetujuan dari tim produk gitu ya. Kita cuma bisa kasih insight aja. Kita cuma bisa kasih masukan aja ke tim produk gitu sih. Karena itu yang dibutuhkan dari sisi user atau klien gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan hari ini ya dari teman-teman. Iya, berarti untuk sesi hari ini udah selesai ya Mas Herdian ya? Iya, kita nextnya kita akan bahas untuk bugs flow, bugs reporting, tentunya ada template-nya lagi, dan juga untuk API testing, gitu. Oke, sip. Ya, berarti teman-teman semua, pertama terima kasih ke Mas Herdian dan ke teman-teman semuanya para peserta. Sesi untuk hari ini sudah selesai. Sesi berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 27. Teman-teman semua mohon bantuannya untuk mengisi Google Form yang saya taruh di chat. Itu untuk feedback atau kajian dari teman-teman semua, review lah untuk kita tim Media Academy dan pengajar, serta untuk presensi atau kehadiran teman-teman. Nanti kalau misalnya udah selesai diisi, maka di sesi kedua nanti datanya bakal disandingkan sehingga kita bisa ngelihat presensinya, penilaiannya, serta untuk pengeluaran sertifikasinya teman-teman. Nah, untuk bila ada pertanyaan yang lain, teman-teman bisa tanya di grup Telegram karena ada Mas Alun di situ sama ada Mas Yerdian juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan itu bisa ditanya di grup Telegram ya teman-teman. Oke semuanya, sekali lagi saya ingatkan untuk isi Google Form. Sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah menghadiri sesi mini bootcamp sesi pertama oleh Widya Academy dan Wesley. Sampai jumpa di sesi kedua. Iya, oh iya, ada tambahan lagi sedikit. Kalau Yap. pemenangnya nanti akan di Japri langsung dan akan diumumkan di Telegram ya. Oke, si pemenang tadi GoPay 50.000 ya teman-teman. Iya, terima kasih.
Oke, mari selamat sore semuanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, baik.